Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar? Sudah. Coba lihat dulu samping kanannya, samping kirinya, di bawahnya masih ada sampah atau tidak? Ya, kalau ada sampah betul, juga. Oke, sudah siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adik-adik sekalian, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kenapa kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kita nikmat. Nikmat apa saja itu? Nikmat kesehatan. Sehingga adik-adik bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebagai umat yang setia, adik-adik juga harus selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, adik-adik? Oke. Nah, sudah semangat tidak belajar hari ini? Semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Masa begitu saja? Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semua semangat. Kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus semangat dalam belajar? Kenapa kita harus semangat pergi ke sekolah? Saya mau tanya, kenapa kita harus semangat? Supaya kita pintar di dalam kelas, supaya kita bisa menjalani hari-hari di sekolah. Kalau tidak semangat, lemas. Nah, kenapa kita harus semangat? Karena kita harus sukses, harus menyelesaikan sekolah dasar. Siapa yang mau sukses? Siapa? Tidak ada. Siapa yang mau sukses? Untuk apa kita sukses? Untuk membahagiakan orang tua dengan menggapai cita-cita. Nah, saya mau tanya dulu, cita-citanya apa? Dari sini. Apa cita-citanya? Jadi apa? Jadi tentara mungkin? Jadi tentara. Kalau kamu? Jadi apa? Jadi polwan. Oke, jadi polwan. Kalau kamu? Nah, dokter. Intinya semua dan cita-cita kalian untuk menjadi orang sukses. Oke. Sekarang mereka mau absen. Oke, saya dengarkan namanya ya. Azila Febriani, Azra Nur Atika, Alim Asar, Fadila Fatin, Irham, Muhammad Jamoli, Meli Febriani, Mumtaz, Nur Laila, Nur Aisyah, Safi, Sarudin, Serenada, Oke.
masih ingat tidak pelajaran kemarin? Ada. Tentang apa? Ya, tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Tidak ada yang ingat? Aduh, kalau kita pulang dari sekolah harus belajar toh, harus mengulangi pelajaran apa yang tadi kita pelajari. Oke, kita jelaskan. Jadi Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, dari asma dan husna. Asma itu nama, sedangkan husna baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Nah, siapa ini nama-nama yang baik? Ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang tahu berapa Asmaul Husna? Ada berapa? Ya, betul. Ada 99. Apa saja 99 itu? Dari ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, apa lagi? Ya Salam, ya Mukmin, ya dan yang lainnya. Oke. Sekarang kakak akan ajar tentang anak yang soleh. Nah, sebelum itu kakak akan bacakan tujuan dari pelajaran anak yang soleh. Yang pertama yaitu memahami konsep anak soleh. Jadi siswa dapat menjelaskan arti dan ciri-ciri anak soleh. Kemudian mengenali perilaku anak soleh. Siswa mampu mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang mencerminkan sifat anak yang soleh, seperti berbakti kepada orang tua, jujur dan rajin beribadah. Kemudian menerapkan nilai-nilai anak yang soleh. Jadi siswa dapat menerapkan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oke. Jadi kakak akan bacakan kisah tentang anak yang jujur, anak gadis yang jujur. Oke, dengar ya adik-adik. Jadi pada suatu malam Khalifah Umar, tahu yang Khalifah Umar? Khalifah Umar itu adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad meninggal. Tahu? Ya. Kan awalnya Nabi Muhammad dulu yang memimpin, tapi ketika beliau meninggal maka digantikan oleh Khalifah Umar. Oke? Ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah bukit kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, halamanmu kambing kita mengeluarkan susu yang sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita ini kepadanya. Jadi Khalifah ini mendengar seorang ibu mengeluh kepada anaknya, kepada anak gadisnya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Jadi anak gadisnya ini menghibur kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" Lalu si anak gadis ini berbicara, "Jangan Bu, gadis itu melarang. Bagaimana kita tidak boleh berbuat curang? Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, hal ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Lalu ibunya berkata, "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Saat ini beliau ingin pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala." Dari ruang tubuh, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis tersebut. Ternyata kemiskinan tidak membuat
untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemeras susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur. Misalnya seperti apa orang yang berbuat jujur? Contohnya lu ada deh. Iya. Seperti apa? Tidak mencuri, tidak menyontek. Oke. Jadi keuntungan orang jujur yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, dari yang kakak bacakan tadi, apa hikmah yang dapat kita petik? Oke. Untuk menjawab pertanyaan kita yang tadi, kita buat kelompok ya adik-adik. Oke. Yang ini gabung di sini. Ayo, gabung di sini. Gak apa-apa. Ayo, gabung. Oke, yang ini gabung di sini. Jangan. Yang ini perempuan di sini. Ayo. Oke. Tugasnya itu. Tugasnya yang pertama, sebutkan satu hikmah dari cerita yang kakak ceritakan tadi. Oke, dari kisah yang kakak ceritakan tadi. Yang kedua, keuntungan dari berbuat jujur. Yang ketiga, kerugian dari tidak kejujuran itu. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, bisa. Kakak kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Oke, sudah selesai? Sudah toh? Sudah kan? Toh? Sudah? Kenapa? Ya, ini sebutkan hikmahnya. Sebutkan hikmahnya, ini hikmahnya, ini keuntungannya, ini kerugiannya, oke? Ya. Yang ini sudah dipahami saya apa yang. Nah, oke, disebutkan hikmahnya. Ini hikmahnya, ini kerugiannya, ini keuntungannya, ini kerugiannya. Oke? Yang ini sudah dipahami? Sudah toh? Jadi yang disebutkan itu hikmahnya. Jadi ini hikmahnya, keuntungannya dan kerugiannya. Oke? Ini hikmah, kerugian, keuntungan. Oke? Oke, bisa dipahami adik? Oke, siapa yang mau maju duluan? Maju di sini, bacakan hikmahnya. Ayo, maju. Iya itu, ingat. Ayo, maju depan 3 orang. Ayo. Masukkan, ayo. Maju. Ayo maju depan.
Sini ada. Baca, langsung baca saja. Bacakan. Nah, hikmah dari kisah yang kakak bacakan yaitu hikmahnya kasih besar suaranya, kasih besar. Keyakinan akan pengawasan Allah. Nah, keyakinan akan pengawasan Allah. Jadi di kisah tersebut yaitu anak gadis tersebut yakin akan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketidakjujuran itu tidak disukai oleh Allah. Kemudian apa keuntungannya dari ketidakjujuran itu? Keuntungan dari berbuat jujur. Dipercaya orang lain. Nah, dipercaya orang lain. Jadi kalau kita jujur, maka dipercaya orang lain. Nah, kerugiannya apa? Kalau kita jujur, nah, kehilangan kepercayaan orang lain. Dan ketika kita tidak jujur, maka orang lain tidak percaya lagi kepada kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 sudah siap? Yang maju ya. Oke, dibaca sabar. Apa hikmah dari kisah yang kakak ceritakan tadi? Ya, kejujuran dalam segala keadaan. Jadi kisah tersebut, apapun keadaan kita, apapun bagaimanapun keadaan kita harus tetap berbuat jujur. Walaupun kita miskin, tapi kejujuran harus ada dalam hati kita. Nah, kemudian apa keuntungannya tadi berbuat jujur? Disenangi banyak orang. Jadi ketika kita selalu jujur kepada orang, maka orang tersebut akan senang kepada kita. Oke? Nah, yang ketiga, apa kerugiannya ketika kita tidak berbuat jujur? Ketika kita tidak jujur, maka orang-orang akan membenci kita. Oke, duduk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok yang terakhir, ayo maju. Ayo maju. Ayo. Oke, sudah. Ayo. Yang pertama, apa hikmah dari kisah yang kakak ceritakan tadi? Nah, penghargaan dari orang lain. Dan kisah tersebut diceritakan bahwa khalifah yang melihat kejujuran anak gadis tersebut, maka anak gadis tersebut mendapatkan penghargaan dari Khalifah Umar. Jadi ketika kita berbuat jujur, maka Allah akan memberikan hadiah. Oke adik-adik, jadi selalu berbuat jujur untuk mendapatkan hadiah. Apa saja hadiahnya? Yaitu pahala. Nah, apa keuntungan dari berbuat jujur? Nah, ketika kita berbuat jujur, maka hati dan pikiran kita akan selalu tenang. Nah, kerugiannya apa, adik? Nah, seharusnya itu kita sadar diri bahwa ketidakjujuran itu akan menimbulkan rasa bersalah dan stres. Oke? Oke, duduk kelompok terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, semua sudah bisa dipahami dari apa yang kakak ceritakan tadi, bahwa kita harus berbuat baik. Berbuat apa? Berbuat jujur. Dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisi kita harus selalu berbuat jujur. Oke. Ada yang mau bertanya tidak tentang kejujuran? Mungkin ada yang mau dipertanyakan, adik-adik? Nggak ada. Sudah dipahami semua? Ya, silakan. Tanya.
begitu. Misalnya mungkin ada temannya adik yang tidak jaga jujur begitu, bagaimana? Ada tidak temannya yang selalu berbohong? Siapa? Oh ya, tidak boleh mengikuti orang yang suka berbohong. Oke? Sudah bisa dipahami? Sudah mengerti semua? Jadi adik-adik harus selalu berbuat jujur dimanapun dan kapan. Oke, di rumah, di sekolah, dan di luar sekolah, di luar rumah. Oke? Baik, mungkin itu saja yang Bapak yang bisa kakak ceritakan, yang bisa kakak terangkan. Maka dari itu kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.